Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih musim dividen ya. Kali ini saya akan sharingkan ya info emiten-emiten yang akan bagikan dividen dengan kumdet di tanggal 13 Mei ya, hari Senin ya. Setelah long weekend 13 Mei ini ada beberapa saham ya yang cukup menarik ya. Ada dua yang akan bagikan dividen jumbo ya, alias definisi jumbo saya tuh ya di atas bunga deposito bank umum ya. Oke, sebelum kita mulai saya ingin menginformasikan ya beberapa saham yang saya bahas ya. Yang terbaru ini adalah laporan keuangan ITMG ya yang nyungsep jauh ya, dan juga PTBA yang akan segera bagi dividen ya. Kalau nggak salah kumdetnya udah belum sih kayaknya ya, pertengahan Mei lah ya, mungkin 20-an Mei ya akan dibagikan ya, bukan dibagikan ya, akan kumdetnya tuh di tanggal 20-an Mei ya. Nah, bisa teman-teman simak ya dua video terbaru ini. Nanti link untuk ITMG-nya saya taruh di pojok kanan atas. Jika teman-teman berminat menonton video-video lainnya, silakan nanti cari linknya di kolom deskripsi. Kalau nggak ada, langsung aja search di channel Investor Jelata. Oke, kita mulai dengan emiten pertama ya, Sekar Laut ya. Jarang kedengeran sini ya. Emiten dengan kode ticker SKLT. Jadi SKLT ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pertanian, perdagangan, dan pembangunan, khususnya dalam industri sektor manufaktur untuk subsektor makanan dan minuman. Jadi produk-produk yang dihasilkan adalah kerupuk, saus, sambal, bumbu masak, dan roti ya. Kalau nggak salah sih kerupuknya merek Vina ya, perusahaan ini ya, SKLT. Berdirinya sudah lama ya, tahun 66 ya, jadi udah cukup lama. Di tahun 2023 ya, pendapatannya naik 16,57% dan profitnya naik 3,59% dibandingkan tahun 2022 ya. Lumayan juga nih profitnya ya, 77 miliar ya. Oke, bagaimana dengan kuartal 1 ya? Kuartal 1 2024 pendapatannya masih naik juga ya, 11,88% dibandingkan kuartal 1 2023. Dan profitnya juga naik tipis aja ya, 4,5%. Jadi lumayan juga lah SKLT secara pertumbuhan ya. Dimana per 5 tahun terakhir itu di 3,01 ya, rata-rata per ya 3,01. Ini fluktuatif sekali ya. Mungkin harga sahamnya lagi digoreng ya, jualan kerupuk terus digoreng. Oke. Jadi ya sempat sampai ke 6,5 nih mungkin ya. Wah, terus turun tajam ya, luar biasa nih fluktuatifnya. Oh, ini PBV, mohon maaf ya, saya ngomong per ya. Ini PBV ya, jadi PBV-nya 3,01, rata-ratanya lumayan tinggi ya, rata-ratanya 3,01 ya. Di mana book value saat ini adalah 92,42 ya. Jika kita asumsikan harga wajar itu di PBV 3,01, maka harga wajarnya adalah 278,18 ya. Kalau teman-teman berpikir kayak 3,01 ketinggian ya, efek mungkin waktu 2003 digoreng tinggi jadi rata-ratanya tinggi gitu ya. Nah, kalau mau diturunin harga wajarnya di PBV 2,33 ya silakan ya, tinggal dikalikan saja 2,33 dikalikan 92,42. Nah, harga saham per nih, mohon maaf salah ya, 8 Mei ya, per 8 Mei ya, hari Rabu ya, perdagangan terakhir itu di 127 ya. Jadi kalau kita tadi asumsikan harga wajarnya 278, margin of safety-nya tinggi sekali ya, 119% ya. Jadi ya terbilang sangat murah tadi kalau kita asumsikan harga wajarnya di PBV 3,01. Sekar Laut ini juga masuk ke dalam pemantauan khusus ya, jadi dia full call auction gitu ya. Kita nggak tahu pas order booknya kan ditutup ya kalau yang masuk pemantauan khusus ya. Kalau nggak salah sih dia masalah ini aja sih, jumlah pemegang saham ya, disebutnya floating ya, floating share-nya itu nggak, kan syaratnya kan minimal 7% ya saham yang dipegang oleh masyarakat. Nah, mungkin dia kurang di situ ya. Jadi masuk pemantauan khusus ya. Ya, by the way, secara ini chart weekly ya, dia pernah all time high sampai ke 680 nih ya, di 2023. Nah, ini yang menyebabkan itu kan PBV-nya tinggi sekali ya, karena dia beggar lah ini ya, dari 200-an sampai ke 680 gitu, tapi akhirnya turun ya, naik tajam, turunnya tajam juga ya. Oke, dan bisa dilihat sini dia banyak gap sebenarnya di sini ya, ada gap ya. Di sini juga ada banyak gap nih, gap. Tapi gap yang mendekati 127 ya anggap aja di sini ya, 116 lah saya taruh ya.
Lalu ada gap lagi di bawah sini ya, bagian sini paling bawahnya adalah gap 90. Nah, untuk gap-gap di sini silahkan teman-teman cek sendiri ya di chart ya. Ini udah di bawah gocap nih berarti ya gapnya. Karena dia sempat stock split juga ya, makanya ini ada di bawah gocap ya, 40-an mungkin di sini ya. Oke, anyway ya disitulah ya, GP 116 ya. Kalau teman-teman lihat di sini yang pemantauan khusus tuh full action akhir Maret ya. Ya, jadi sejak dia masuk pemantauan khusus ya di akhir Maret, harga sahamnya turun-turun cukup dalam ya. Dan saat ini dia closing di 127. Jadi ya anggap aja supportnya di 116 dan resistennya di 180 ya. Di sini ada gap juga 180 nih. Kalau secara EMA ya dia downtrend ya, sejak ini mana nih akhir tahun dia udah di bawah EMA ya, Desember ya, sejak Desember dia udah di bawah EMA 200 ya. Jadi secara long term juga dia sudah downtrend. Oke, nah si SKLT ini rutin membagikan dividen ya, walaupun dividen payout ratio tidak terlalu besar ya, sekitar 20% ya. Paling tinggi di sini 35%. Dan di tahun ini dia akan membagikan dividen payout ratio 39,97%, jadi yang paling tinggi nih ya, hampir 40%, dengan nominal dividen Rp5. Kalau kita bagi dengan harga saham kemarin 127, maka potensi dividen yieldnya lumayan ya, 3,93% ya. Lumayan besar lah ini ya, 3,93%. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi yang mungkin nanti informasinya berharga untuk teman-teman ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih untuk yang sudah sering like, comment, and share. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, PLIN ya, PLIN ya, Plaza Indonesia Realty ya. Ini pada properti ya, dimana Plaza Indonesia ini revenue tahun 2023 naik 18,5% dan profitnya naik 10% ya, lumayan ya. Nah, bagaimana dengan kuartal 1 2024-nya ya? Pendapatannya masih naik nih 4,79%, tapi profitnya turun ya 4,26% dari 141 miliar menjadi 135 miliar ya. Dan saat ini PBV-nya di 0,86 ya, disetahunkan ya, dari laporan keuangan kuartal 1 ini disetahunkan PBV 0,86 dan PER-nya 17,65 ya. Untuk chart PBV hasil 5 tahun terakhir tidak saya tampilkan ya, karena kayaknya agak nggak masuk akal ya, agak error kayaknya yang di Stockbit ya, jadi saya skip aja untuk rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Dan kita masuk ke chartnya juga ya, di sini chart weekly-nya ya, dimana Plaza Indonesia ini harga tertingginya sempat sampai ke 5.400-an mungkin di sini ya di 2019. Dan Plaza Indonesia ini seperti SKLT ya, masuk ke pemantauan khusus karena dia jumlah saham yang dimiliki masyarakat tuh di bawah 7% ya. Jadi dia masuk pemantauan khusus. Dan di sini ya dia sedang bergerak sideways ya, di antara 2590 sampai dengan 2770 ya. Kalau 2590-nya jebol ya, anggap aja supportnya di bawah sini lah ya. Ya ada di sini agak seperti double bottom lah, di antara 1940 sampai dengan 1960 ya. Nah, Plaza Indonesia ini bisa dilihat ya, volumenya sih kecil ya. Kadang-kadang aja naik nih kalau lagi, waktu itu dia tahun lalu bagi dividen cukup besar mungkin ya, makanya volumenya naik tinggi. Dan secara EMA juga dia ya sedang sideways ya, sama ya, jadi sideways di antara 2590 dan 2770. Dan sekali lagi perlu diingat, ini masuk ke saham pemantauan khusus dari bursa saham kita ya. Plaza Indonesia juga rutin membagikan dividen ya, kecuali ketika pandemi dia absen membagikan dividen, dan tahun lalu dividen payout ratio-nya adalah 88,81%, dan di laba 2023 ini sebagian sudah dibagikan ya sebagai dividen interim di bulan September sebesar Rp77. Sebelumnya nggak pernah bagi dividen interim nih, baru tahun lalu aja bagi dividen interim. Dan kali ini dia akan bagikan dividen payout ratio sebesar 93,4% ya. Nah, berarti sisa dividen final yang akan dibagikan adalah Rp85, sehingga potensi dividen yieldnya adalah 3,17 ya. Rp85 dibagi 2.680. Jadi sangat besar lah ya kalau digabungkan dengan dividen interimnya.
termasuk dividen jumbo juga, berarti kalau digabung dengan dividen interim ya, mungkin nyampe ke 6% itu ya. Oke, kita lanjut ke emiten selanjutnya ya, Multiviling Mitra Indonesia ya. Ini juga salah satu saham yang rutin membagikan dividen, MFMI ya, di mana tahun lalu pendapatannya naik 8% dan profitnya bisa naik 17,06%. Bagaimana kuartal satunya? Kuartal 1 2024 pendapatannya naik 7,69%. Profitnya juga naik cukup besar ya. Ya walaupun nominal sih nggak terlalu besar ya, dari 5 miliar naik ke 6 miliar ya. Jadi 20% naiknya. Ini adalah rata-rata PBV 5 tahun terakhir ya, di 3,67 dan saat ini dia dipegangkan di 2,7 ya. Jadi bisa dibilang under value berdasarkan historis PBV-nya. Dan book value saat ini adalah di 178,94. Jika kita asumsikan harga wajar adalah ketika PBV di 3,67, maka harga wajar adalah di 656,71. Dan harga saham di tanggal 8 Mei adalah 484, sehingga margin of safety-nya masih sangat besar ya, 35,6%. Dan ini adalah chart dari MFMI ya, dimana dia all time high-nya sempat ke 1100-an ya. Dan ini juga masuk ke saham pemasukan khusus lagi-lagi ya, karena faktor jumlah saham yang beredar di masyarakat juga kecil ya. Plus kalau nggak salah dibilang likuiditasnya ya, mungkin volumenya kecil gitu ya, jadi dia masuk ke pemantauan khusus ya. Bisa dilihat di sini sejak Maret lah ya, di sini ya itu harga sahamnya turun terus nih sejak dia masuk pemantauan khusus ya. Sebelum sebenarnya dari Desember udah turun terus ya. Jadi ya kurang menarik lah untuk dianalisa secara teknikal ya kalau chartnya kayak gini ya. Jadi ya saya skip aja ya masalah support and resistance-nya. Dan bisa dilihat sini dividen payout ratio dari MFMI ini cukup royal ya, dia selalu membagikan besar nih ya, dari tahun 2018 ya, 74% sampai ke 150% sampai 251%. Jadi kasnya banyak kali ya, makanya dia sampai bagi dividen payout ratio hampir 300% ya. Dan di tahun ini dia akan bagikan dividen payout ratio sebesar hampir 100% ya, 99,59, dan dia sudah bagi dividen enggak ya. Jadi kalau 2 tahun terakhir dia bagi dividen interim ya, kali ini dia kayaknya absen ya bagi dividen interim ya, langsung dia bagi satu kali aja nih mungkin ya dividen final ya, sebesar Rp37. Jadi kalau kita bagi dengan harga sahamnya 484, maka potensi dividen yieldnya sangat besar ya, 7,66% ya. Nah ini termasuk dividen jumbo versi saya ya, karena jauh di atas bunga deposito yang 4,25%. Oke, kita masuk ke emiten selanjutnya dari food and beverage ya, Garuda Food. Di mana tahun lalu Garuda Food revenue-nya naik tipis aja ya, 0,31, tapi dia profitnya bisa naik 36,5% ya. Jadi dia bisa menekan biaya produksi dan juga biaya operasinya juga bisa ditekan ya. Oke, sehingga laba usahanya tuh naik 25% di sini, laba bersih laba operasinya naik 25%. Oke, jadi ya pendapatan beda tipis, tapi dia bisa menekan biaya produksi maupun biaya operasi sehingga profitnya bisa ditingkatkan sebesar 36,5%. Dan di kuartal 1 ini ya pendapatannya turun 2,81% dibandingkan kuartal 1 2023, dan profitnya juga turun kali ini ya, 9%. Dan ini adalah rata-rata PBV 5 tahun terakhir ya. Wah, ini salah naruh saya. Ini masih MFMI ya. Nah, ini yang udah dibenerin ya. Jadi rata-rata PBV-nya adalah 5,4 ya, 5,4, dan book value saat ini adalah 9,567. Oh ya, dia diperdagangkan saat ini di 4,33, jadi bisa dibilang under value. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah ketika PBV 5,4, maka harga wajarnya adalah di 521,48 ya. Dan harga saham saat ini di 418 ya, sehingga margin of safety-nya ada di 24,7%. Nah, ini adalah chart weekly dari Garuda Food ya. Dia all time high-nya ada di sekitar 630 ya. Dan ini volumenya turun terus ya. Bisa terlihat dia saat ini
ya. 3 bulan terakhir ini kecil sekali ya volume transaksinya ya. Dan kalau kita lihat di sini ada sedang bergerak sideways ya di antara 404 sampai dengan 450 ya. Dengan kalau 404 jebol ya, support berikutnya ada di 384 sampai dengan 392 ya. Nah, bisa lihat sini nih support lagi. Volumenya makin kecil ya. Dan kalau secara EMA ya dia sedang ya masih dibilang downtrend ya, masih berjuang untuk closing di atas EMA 20-nya. Jadi secara short term maupun long term dia masih bisa dibilang downtrend ya. Dan ini adalah histori dari dividen Garuda Food ya. Ya rutin membagikan dividen payout ratio-nya agak random sih ya. Sempat sampai 255 nih ya. Oh ya nggak random juga sih. 2 tahun terakhir di 50% ya. Jadi ya mungkin dia akan selalu ada di sekitar situ lah 50%-an gitu ya. Dan kali ini dia akan membagikan dividen payout ratio sebesar 57% ya, dengan nominal adalah Rp9. Jadi kalau kita bagi dengan harga saham di terakhir 418, maka potensi dividen yieldnya adalah 2,15%. Ya nggak terlalu kecil ya, tapi dibilang besar juga enggak gitu ya. Oke, saham berikutnya adalah yang sudah sangat terkenal ya, Astra International ya, ASII, di mana pendapatan di tahun 2023 naik 5,04% dan profitnya naik lumayan 16,9% ya. Bagaimana di kuartal 1 2024-nya? Ya, sempat saya bahas juga ya kuartal satunya ya, udah saya bahas secara detail ya. Di sini kuartal satunya pendapatannya turun 2,1% dan profitnya juga turun 14,3% ya. Nah, itu disebabkan ya penjualan mobil turun ya, penjualan mobil nasional juga kan sepanjang Januari Maret turun, plus juga penjualan alat berat yang dijual di United Tractor juga turun gitu ya. Oke, ini adalah PBV dari ASI ya 5 tahun terakhir ya, rata-rata di 1,44. Saat ini dia dipegangkan di 1 ya, jadi ini udah benar-benar sangat jauh di bawah rata-rata PBV-nya ya. Jadi bisa dibilang sangat under value ya kalau berdasarkan historis ya, PBV ya. Nah, saat ini book value-nya adalah di 5.113,19 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah ketika PBV 1,44, maka harga wajar ada di 7.362,99. Dan dia di tanggal 8 Mei itu closing di 5.125, sehingga margin of safety masih sangat besar ya, 43,6%. Nah, teman-teman sendiri gimana? Apakah yakin ya kalau ASI ini bisa balik lagi ya ke PBV 1,3 atau 1,4? Silakan tuliskan di kolom komen ya. Ini chart weekly dari ASI ya, dia all time high-nya sempat di 9.200 atau 9.300 lah di sini ya. Dan ini ya banyak cocoretan karena memang ASI sering dibahas di channel ini. Kita lihat support di bawahnya ya. Di sini ada gap 4.820 ya. Kalau gap ini jebol juga, berarti selanjutnya adalah di support selanjutnya di 4.650 sampai dengan 4.710. Apakah mungkin nyampe sini Bang? Ya mungkin aja ya, sampai 4.650 ya. Bahkan nyampe ke bawah sini juga bisa aja ya, ke 4.000 ya, ke 4.100 atau 4.000 bahkan ya. Namanya juga saham ya, mungkin saja. Jadi berhati-hatilah menggunakan uang Anda ya. Makanya saya sering bilang pakailah uang dingin ya, sehingga kita nggak stres kalau harga saham turun. Dan bisa dilihat sini ya, nanti kan dia bagi dividen ya, kemungkinan besar ya akan jadi gap down ya. Jadi jangan kaget kalau terjadi gap down, dia mungkin aja dia sampai setelah kumdate dia akan turun ya ke bawah 4.820 ini mungkin ya. Jadi mungkin gap ini akan segera tertutup ya setelah kumdate ya. Nah, kumdate kan 13 Mei, jadi 14 Mei ya. Prediksi saya sih akan ketutup ya setelah expired date. Ya, jadi kan dia sekarang di 5125 nih ya. Jadi kemungkinan akan ya, nanti kita lihat ya kalau dividen kan Rp421 ya. Jadi 5125 dikurang 421 itu udah pasti jebol ini 4820 ya. Kalau turunnya memang sesuai dengan jumlah dividennya. Oke, anyway, kalau secara itu ya supportnya terdekat di 4880 ya ini ya. Tapi ya tadi yang saya bilang ya, setelah kumdate mungkin akan jebol juga ini ya. Lanjut ke nutup gap ini 4820. Untuk resistennya sendiri ya
di sinilah ya 5325 ya, masih jadi resisten, dan perlu diingat masih ada gap di atas ya 6050 dan juga 6525 ya. Nah itu akan menjadi ya maksudnya habis 5325 ya, resisten berikutnya bisa teman-teman lihat lah di sekitar sini ya, 5750 gitu ya. Ya ini pasti entah juga jadi resisten ya di 6050 dan juga 6525. Oke, inilah dividen history ASI ya. ASI sudah jelas dia rutin bagikan dividen ya. Nah, akhir-akhir ini dividen Petrosia besar ya. Tahun lalu 89,52 dan di tahun ini juga 62% ya. Karena kan dia biasanya nih kepala 4 aja ya, 40%-an ya kira-kira ya. 2 tahun terakhir dia lebih dari 50% nih. Dengan jumlah dividen secara nominal 421 ya, kalau kita bagi dengan harga sahamnya saat ini 5.125, maka potensi dividen yieldnya sangat besar ya, hampir 2 kali dari bunga deposito bank umum ya, 8,21%. Apalagi kalau ditambah dia sudah bagi dividen interim ya di bulan Oktober ya. Kalau teman-teman juga dapat interimnya, maka dividen yang teman-teman dapatkan udah sangat lebih besar lagi gitu ya daripada 8%. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah ASI ini masih menarik atau takut masuk ASI ya? Silakan tuliskan komentar teman-teman di kolom komen. Oke, itu saja emiten di tanggal 13 Mei ya, yang kumulatif 13 Mei bagi dividen. Jika teman-teman, sekali lagi ya, jika teman-teman merasa video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong support lewat like, comment, and share-nya. Terima kasih. Saya tunggu komentar teman-teman ya, terutama yang tentang ASI ya. Apakah worth it untuk masuk ASI atau takut bang, ntar aja lah milih saham lain aja gitu ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.